Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, kesempatan kali ini kita akan mereparasi atau mengganti LCD dari SR10 ya. Ada radio Ombru SR10. Kemarin sudah saya bikin boxnya seperti ini ya. Boxnya sudah saya bikin, tapi ternyata ketika saya ngecat itu saya belum kasih mika, pelindung mika di depan ini ya. Jadi ketika saya ngecat itu saya kasih pelindung kertas ya di sini. Nah, ketika saya mau lepas ketekan kertasnya, jadi LCD-nya pecah. Pecah di dalam ya, dari luar kalau kondisi mati nggak ketahuan, kondisi mati tidak ketahuan. Nah, alhamdulillah saya cari di Shopee untuk LCD SR10 ya, seperti ini ya, kecil banget. Itu ada di Shopee, ada yang spesifikasinya itu 240 kali 240 OLED 1,3 inch ya. Dan ini saya dapat di Balat Ngoprek ya. Balat Ngoprek, dapat stikernya nih. Dapat stikernya dari Balat Ngoprek. Ya, terima kasih udah pengirimannya cukup cepat ke saya sehingga saya bisa segera memperbaiki LCD dari SR10 ini ya. Oke, di sini harganya berapa ya? Di sini harganya, oh di sini di sini TFT IPS, judulnya TFT IPS 240 kali 240 ya, 240 kali 240 display modul OLED ya, full color screen LCD 1,3 inch high definisi atau HD. Harganya 80.000 ya. Ada invoice-nya juga nih dari CNC Store ya. Jadi ini saya belinya di CNC Store Bandung. Alhamdulillah barangnya cepat datang dari CNC sehingga kita hari ini bisa ngoprek lagi ya. Ya, di sini tulisannya Balat Ngoprek. Dan di Balat Ngoprek memang kita ngoprek gitu. Kita mau ngoprek ini. Kita mau ngoprek, jadi di sini dapat box ya. Jadi kalau teman-teman beli LCD di CNC aman ya. Nih dapat boxnya. Jadi nggak mungkin LCD-nya itu kebanting-banting ya. Di sini juga ada dia ngasih yang seperti ini, pinnya bengkok ya. Mungkin bisa dilihat dari dekat ya. Nah, seperti ini. Tapi ada juga pinnya yang lurus. Nih, lurus. Ini ada 7 pin. Ada 7 pin sama dengan yang ini. 7 pin. Mungkin kalau yang lurus dan bengkok itu menyesuaikan ini ya, posisi ini. Jadi dia sesuaikan posisi ini. Nah, saya juga harus, yang kita siapkan harus ada ini juga ya, sedotan. Karena saya nggak punya solder uap ya. Kalau solder uap mungkin satu kali gini ya, cuman takutnya nanti komponen lain ada yang malah terlepas ya karena saking panasnya. Oke, kita pakai solder biasa aja. Saya lihat dulu LCD-nya sama persis enggak ya, sama persis ya, persis sekali sama. Dan kelihatannya malah lebih bagus yang baru saya beli ini. Tapi nanti dilihat hasilnya gimana. Mudah-mudahan lebih bagus ya. Oke, kita coba copot dulu ya. Kita mau copot ini. Kita copot gimana caranya. Ini kita panasin solder dulu. Ya, sambil nunggu soldernya panas ya. Sambil nunggu soldernya panas, kita ngopi dulu ya. Sebelum kita ngerjain, kita ngopi dulu. Bismillah. Ya, buat teman-teman tetap jaga kesehatannya supaya
kita tetap terus bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu dengan lancar ya. Tentunya dengan menjaga kondisi kesehatan, dengan tidak terlalu banyak berkerumun di luar. Ya, sepenting-penting aja. Alhamdulillah, oke. Kita sekarang mau ngoprek. Ini soldernya udah panas belum ya? Kita siapkan gondorukem. Di sini gondorukem itu apa namanya ya? Ya pokoknya yang untuk solder itu loh, untuk nyucuk-nyucuk. Nyucuk-nyucuk itu apa namanya? Untuk bersihkan ujungnya ini, ujung mata solder. Jadi kita perlu gondorukem. Dan ini kan kalau udah berasap berarti soldernya udah panas. Kalau belum ya kita tunggu aja. Oke, kita langsung kerjakan membuka LCD yang ada di sini dari SR10. Yang kemarin waktu saya beli memang udah ada tompelnya. Ternyata lama kelamaan saya perbaiki, saya bagusin boxnya, malah saya yang rusak lagi LCD-nya. Bukan hanya tompel tapi malah pecah. Ya tapi nggak apa-apa, itu pengalaman ya buat teman-teman. Kalau kita ngerjain barang homebrew itu pasti banyak PR-nya yang harus kita selesaikan. Apalagi homebrewnya dibeli nggak lengkap, jadi harus kita rakit dulu, kita harus tambah-tambahin dulu, ya itu sesuatu yang menantang. Kalau saya terus terang SR10 kalau saya disuruh rakit, saya bukannya nggak bisa, tapi mata saya udah nggak bisa melihat SMD-nya terlalu kecil-kecil, harus pakai kaca pembesar. Oke, kita langsung aja lepas dulu LCD ini. Nanti setelah jadi kita tes radionya. Ya, kita akan coba untuk nyabut satu persatu untuk kakinya ini. Ya karena ini kakinya banyak ya, pinnya itu ada 7. Nah, di sini kita bisa lihat ada ground, ada VCC, ada SCK, ada SDA, ada resolusi DC BLK. Ya. Oke, kita coba aja. Ini sudah berasap nih. Sudah berasap. Oke, ini tempatnya mana ya? Oke, sabar, saya perlu tutup kaleng. Ya, kita perlu tutup kaleng untuk membersihkan solder. Ya, kita coba solder dulu. Ini kita sedot. Ya, sebelum kita kasih dulu ya. Kita kasih tenol dulu supaya dia mungkin lebih banyak. Nah, kalau sudah banyak begitu kan disedotnya gampang. Kalau sedikit sedotnya susah. Jadi kita coba sedot. Ya, berhasil. Ya, seperti itu. Berhasil kita sedot satu.
Nah, kita sedot lagi yang lainnya. Satu persatu disedot. Nah, ini lagi. Jadi mungkin pin yang baru kita nggak pakai karena ini sudah ada pinnya. Jadi kita pakai yang ini aja. Pin yang sudah ada ini, kalau bisa kita gunakan lagi, kita gunakan aja, nggak apa-apa. Oke, dan seterusnya kita selesaikan untuk nyabut LCD-nya. Sudah berhasil melepas LCD-nya. Jadi ini agak sulit memang ya untuk melepas satu persatu pinnya itu ya. Jadi agak panjang pinnya, sehingga kita melepaskannya mesti pelan-pelan ya. Oke, selanjutnya kita mau masang pin ya, pin yang ada di sini. Ini kita pasang, masukin tadi setelah kita bersihkan lubang-lubangnya ya. Kita coba pasang pinnya, tapi kok kakinya nggak pas nih. Kita atur-atur ya biar pas. Mungkin kebalik, kalau kebalik juga nggak mau. Nah, ini udah masuk dia ya, seperti itu. Jadi seperti ini pinnya ya, masuk ya. Nah, kemudian LCD-nya kita ambil. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai ketekan lagi. Saya harus ekstra hati-hati, jangan sampai ketekan lagi untuk LCD-nya. Apalagi di bagian sini nih, nggak boleh tekan bagian sini ya. Itu ada kabel tipis ya. Nah, ini udah masuk seperti ini, dan ini karena ini harus begini ya, itu ada pengganjalnya. Kita ganjal dulu. Nah, ini dia pakai isolasi bolak-balik ya, pakai isolasi bolak-balik. Ini bisa dilepas nggak ya? Mudah-mudahan bisa dilepas ya, bisa dilepas. Karena ini lemnya tadi di sini, kita balik aja ya. Nah, kita balik aja gini. Lumayan daripada kita harus cari lagi ya. Kita pasang ya di situ ya, seperti itu. Nah, kita pasang di sini, kemudian kita solder kembali ya. Kita solder kembali untuk pin-pinnya ini ya. Kita solder lagi pelan-pelan, jangan sampai ada yang salah gitu ya. Oke, saya mesti ganjal supaya dia rata ya. Nah, mungkin ini ganjal pakai ini ya, udah rata. Kita solder satu-satu ya, kita solder satu-satu pinnya. Ya, setelah kita solder pinnya yang di atas, nanti kita balik lagi solder pin yang di bawah ya. Ini kayaknya ada satu yang belum kena, kita coba. Ada satu yang belum ke solder, bagus. Ya, kita coba lagi nih. Ya, udah.
Nah, sekarang kita solder di belakangnya, di baliknya ini. Ya, kita solder di baliknya. Harus diganjal lagi supaya dia lurus. Ya, seperti itu. Kita solder pelan-pelan. Ya, selesai untuk pemasangan pin. Ya, kita coba lihat baik-baik apakah ada yang mungkin konek gitu. Kita lihat tidak ada ya, semuanya sudah oke. Tinggal kita bersihkan aja. Ya. Nah, sekarang kita mau pasang kabel elastisnya, kabel datanya ke radionya ya. Ya, sepertinya ini di sini masukin. Oh, kebalik. Di sini ya. Kalau di sini berarti ini. Ya, ini nggak kena dia. Kemarin nggak kena semprot. Ya, kita masukkan kabel datanya. Kita tekan untuk locknya. Jangan lupa jangan ketekan ini lagi. Saya hampir lupa, nanti kena LCD lagi, repot. Oke, sudah teman-teman ya. Jadi ketika sudah, saya akan copot dulu ini. Ya, seperti itu. Sekarang masuk ke sini ya, ke sini kita masukkan. Oh ya, ini ada tombolnya belum lengkap. Nah, ini ada tombolnya untuk on off. Ini ke solder tadi ya. Oke, kita pasang aja sini. Nah, seperti itu. Baru kita baut ya. Ya, seperti inilah tampilannya. Oke, nanti kita baut-baut semua baru kita coba. Masang kabel PTT-nya. Ya, kabel PTT ini mic in. Jadi ini mic in-nya ini, kemudian PTT ini ya. PTT ini ya. Ground yang ini tengah kita pasang dulu untuk PTT dan mic-nya. Ya, ini kita pasang untuk mic-nya. Terus, nah ini saya butuh kabel lagi satu untuk ground. Ground itu berarti kita butuh warna kuning ya, kuning aja. Ya, ini warna kuning untuk groundnya kita pasang.
Ya, groundnya itu di sini. Ini kita potong kepanjangan. Kita potong. Ya, ya itu groundnya di situ. Kita solder. Udah, sekarang kita pasang PTT-nya. PTT ini ya, kita pasang. Ya, sangat pendek sekali ini ya. Jalurnya pendek karena ya semuanya PCB-nya karena ini SMD jadi kecil. Jadi saya juga bikinnya short semuanya. Ini juga short. Ya. Oke, jadi ya meskipun ini nanti nggak rata nggak apa-apa ya, layarnya yang penting hidup. Nanti kita coba apakah hidup apa enggak. Sekarang kita nanti masang tombol ini volume, kita pasang. Nah, ini kemarin sudah saya pasangin juga untuk cek external speaker, sehingga kita bisa memakai external speaker, karena kalau pakai speaker bawaan di dalam nanti juga pecah-pecah ya. Oke, kita pasang dulu semuanya. Kita sudah pasang semuanya, dan ini adalah penampakan dari SR10 yang saya rakit, yang saya aplikasikan di box ini ya. Jadi ini bekas box inverter. Jadi inverter yang 1200 watt itu rusak punya saya, ya saya manfaatkan ini, kebetulan ada box inverter. Kira-kira ini panjangnya berapa ya, coba saya ukur dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman punya radio SR10 sama dengan saya ya, punya radio SR10 sama dengan saya, maka Anda cukup pakai box ini. Ini ukurannya, panjangnya itu berapa ini, 17 ya, 17 cm, panjangnya 17, kemudian tingginya itu 5 cm ya, tingginya 5 cm, kemudian lebarnya itu, lebarnya berapa ini, sebentar, lebarnya 9,5 cm, lebarnya 9,5 cm. Jadi panjangnya 17, tingginya 5, lebarnya 9,5. Cukup ya, karena untuk speaker di sini. Kemudian ini untuk kita ada sisa space berapa senti di sini untuk pendinginan ya. Jadi ini kipas. Kalau terlalu mepet dengan PCB-nya, itu saya khawatir pendinginannya kurang bagus ya. Jadi saya kasih agak space sedikit, mungkin ada sekitar berapa senti ya, space ke belakang itu ada 2 sentian ya, 2 senti, 2,5 senti lah dari sini ya space-nya. Kalau saya potong bisa segini ya, cuman terlalu kecil juga, sesuatu itu nanti menjadi panas ya, radio kecil ini. Jadi kalau radio ini masuk di tas bisa ya teman-teman ya, ini radio ini masuk di tas bisa ya. Karena hanya nih telapak tangan saya, misalnya ini telapak tangan saya satu ya, dari ujung sini sampai ujung sini ya, seperti itu. Jadi ini reviewnya besok ya teman-teman, ini reviewnya besok, karena kemarin ada kesalahan saya, perbaiki malah pecah. Jadi saya belum review untuk SR10 ini yang untuk frekuensi 40 meter band ya. Sekarang setelah kita tadi pasang, kita mau coba bisa hidup nggak layarnya ya. Saya hidupin dulu, saya saklarnya di belakang sini, karena ini sudah sangat penuh, nggak ada, di belakang juga penuh, jadi nggak ada tempat saya mau masang saklar ya. Lebih baik saya taruh di sini aja, di kabelnya ini. Oke, kita on kan. Ya, sudah on. Sekarang saya akan coba hidupin, ini tombol powernya di sini. Ya, seperti itu teman-teman ya, tampilan dari SR10 yang baru. Jadi generasi SR10 yang baru itu, yang 7 MHz itu ada ininya ya, ada
indikator spektrum audio ya. Jadi indikator spektrum audio. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, misalnya kalau dia di sebelah kiri, terlalu banyak sebelah kiri, berarti suaranya itu ngebas banget. Tapi kalau dia di sebelah kanan ini juga naik, kiri naik, tengah naik, berarti bagus. Ada nilai bass, treble sama treble di sini ya, sama middle-nya, kemudian bass-nya juga keluar gitu ya. Jadi sangat membantu sekali. Saya pertama kali melihat ini, saya kira cuman hiasan aja, ternyata tidak. Yakin reviewnya besok ya, nanti reviewnya besok. Yang jelas kita udah selesai masang LCD dari SR10 yang sudah rusak kemarin, kita ganti ya. Nah ini, terima kasih buat CNC ya. Buat Anda nanti linknya saya akan sampaikan di deskripsi ya. Buat Anda yang mungkin mau ganti LCD-nya dari SR10 Anda kalau rusak, itu silakan aja Anda lihat di deskripsi link saya tentang LCD SR10 ini. 1,3 inch 240 x 240 TFT IPS ya. AMOLED mode ya. Jadi sebenarnya AMOLED ini sebenarnya AMOLED, tapi ya nggak tahu lah ya. OLED ya, OLED bukan AMOLED, OLED ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat tentang perbaikan LCD SR10. Oke, ini di luar lagi hujan teman-teman ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah menonton video saya tadi dari awal sampai selesai tentang perbaikan LCD SR10. Jadi jika Anda ingin memperbaiki sebuah LCD radio homebrew, itu ada beberapa tipenya ya. Mungkin ada yang 1,3 inch, 1,8, ada yang 2,4, ada yang 3,2 inch. Itu Anda lihat speknya, sesuaikan dengan pinnya. Jika pinnya sama, maka Anda bisa menggantinya. Dan kebetulan yang saya ganti ini adalah LCD dengan ukuran 1,3 inch OLED 240 x 240. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video saya tentang perbaikan LCD dari sebuah radio homebrew SR10 7 MHz. Yang Charlie itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri, bye-bye.